Shalom, selamat sore. Shalom, apa kabar sore hari ini? Saya percaya melihat dari setiap muka-muka yang ada, muka-muka yang cerah penuh sukacita Tuhan. Saya percaya biarpun di tengah segala keadaan, di tengah segala himpitan, di tengah segala persoalan, untuk jemaat Surya Kebenaran khususnya, Tuhan selalu buka jalan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kesempatan diberikan kembali buat saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan selama 3 minggu berturut-turut sore hari, termasuk hari ini, saya akan terus berbicara tentang mengambil keputusan. Bagaimana keputusan itu dipertahankan. Dan sore hari ini, saya akan tutup seri 3 minggu khotbah ini. Bagaimana setiap keputusan yang kita ambil, karena itu penting Bapak Ibu. Sekarang tiap hari kita dihadapkan dengan keputusan. Namun sore hari ini ada berita yang menggembirakan. Kalau keputusan kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Keputusan kita menyenangkan hati Tuhan. Keputusan kita, setiap langkah kehidupan kita itu cocok dengan firman Tuhan, bukan cocok dengan hati manusia. Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Amin. Saya percaya Bapak Ibu 3 minggu kalau kita lakukan. Tadi pagi firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus dikatakan apa? Kesenanganku, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Prioritasnya menyenangkan hati Bapa. Sore hari ini apa prioritas hidup kita? Di dalam setiap keputusan yang kita ambil, apa prioritas, apa tujuan akhirnya? Saya mau kasih contoh, setiap keputusan itu baik Bapak Ibu. Setiap langkah yang kita ambil itu baik. Anak muda mau ngambil pacaran sama siapa, anak muda mau ngambil jodoh siapa. Hari ini Bapak Gembala mau kasih pengkhotbah siapa, hari ini Kak Ivon mau pilih lagu apa, besok Bapak Ibu harus lakukan apa, itu semua itu baik. Tentunya saya percaya apalagi jemaat Surya Kebenaran kalau ngambil keputusan hati-hati. Amin. Tapi sore hari ini kita mau lebih hati-hati lagi Bapak Ibu. Supaya apa? Ke depan nanti, next, setiap keputusan yang kita ambil cocok dan menyenangkan hati Tuhan. Ketika menyenangkan hati Tuhan, kemuliaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Saya mau kasih contoh gambaran seperti ini. Beberapa saat ini Indonesia mengalami yang namanya masa COVID, masa pandemi. Sebagai seorang presiden harus mengambil keputusan. Betul apa betul? Dan ingat, keputusan itu tidak bisa menyenangkan semua pihak. Belum tentu keputusannya cocok dengan istrinya. Belum tentu keputusannya cocok dengan anaknya. Tetapi sebagai seseorang yang pegang kekuasaan, sebagai seseorang yang punya rasa tanggung jawab dengan setiap keputusan yang dia ambil, tentunya dia harus ngambil keputusan yang terbaik. Misalnya, di dalam beberapa saat ini, di awal-awal masa pandemi, Bapak Jokowi mengambil langkah-langkah yang mementingkan kesehatan. Betul toh? Semua di PSBB termasuk kita, beberapa kegiatan ditutup. Tujuannya apa? Supaya penularan tidak semakin luas. Betul toh? Tetapi di satu sisi orang tidak bekerja. Betul kan? Di satu sisi orang mau cari makan susah. Ada sebuah hotel, banyak karyawan di PHK. Jemaat sini ada yang gajinya dikurangi. Betul toh? Itu keputusan. Bagi orang yang mungkin tua-tua, oh bagus itu, enggak keluar rumah, sehat, baik. Tapi bagi seseorang yang harus menafkahi rumah tangganya, bagi seseorang yang harus mencari makan, gimana? Bagi orang yang punya pabrik, gimana? Akhirnya banyak pabrik bangkrut. Berapa saat yang lalu saudara Alfred ngomong sama saya, Andre, kalau mau beli mobil, ini saya ngomong aja, beli mobil Livina. Kenapa? Diskonnya banyak. Kenapa kok bisa diskonnya banyak? Pabriknya katanya
tutup. Efek dari sebuah keputusan. Nah, sekarang Bapak Jokowi harus ngambil lagi keputusan. Ekonominya mulai digerakkan kembali. Betul toh? Ekonominya digerakkan. Bagi orang yang tua-tua, mohon maaf, yang mungkin nggak suka keluar rumah atau gimana, itu juga akan bertentangan. Waduh, bagaimana ini nanti kalau anak saya keluar kerja? Bagaimana ini nanti anak saya kalau misalnya harus bertemu orang banyak? Nanti kalau kena COVID gimana? Di rumah salah, di luar rumah salah. Tapi sore hari ini saya nggak mau buat Bapak Ibu bingung. Sore hari ini fokus kita, prioritas kita itu apa? Raja Daud katakan, tampilkan kita buka sama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-86 ayat yang ke-11. Apa prioritas kita hari ini? Mazmur 86 ayat yang ke-11. Ini Raja Daud sebagai seorang pemimpin pada waktu itu dia minta sama Tuhan. Sama-sama kita baca. 1, sudah dapat semua? Oke. Semua bawa Alkitab. Ya, Mazmur 86 ayat yang ke-11. Kita baca 1, 2, 3. Tunjukkanlah kepadaku apa? Jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Nah, di seri khotbah yang terakhir sebelum kita masuk bulan yang baru, saya bersyukur dikasih kesempatan 3 kali khotbah selama sore, tidak gampang Bapak Ibu. Tapi di seri yang terakhir ini, bagaimana kita mau nanti setelah pulang dari tempat ini, kita mau berdoa, Tuhan, memang banyak harus keputusan yang aku ambil. Tapi biarlah Tuhan, keputusan yang aku ambil itu, aku mau belajar seperti Raja Daud. Ya Tuhan, tunjukkanlah kepadaku jalanmu, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Dan bukan hanya itu, buatlah hatiku ini bulat. Buatlah hatiku ini mantap dengan keputusanku. Kita tidak ragu. Amin Bapak Ibu. Kita rindu jemaat Surya Kebenaran menjadi jemaat yang dewasa. Ngambil keputusan itu tahu prioritasnya. Ngambil keputusan itu tahu hasil akhirnya. Karena apa? Di luar sana banyak orang ngambil keputusan, tidak mikir hasil akhirnya, tidak mikir tujuannya, tidak mikir prioritasnya, tetapi sesuai dengan apa? Nafsu. Betul apa betul? Raja Daud yang ngomong ini. Tapi ketika suatu saat dia dicobai, ketika tidak berperang, ketika naik di atas soto rumah, ketemulah dengan perempuan mandi. Itu sebuah keputusan. Harus dilanjutkan atau tutup mata. Tapi Raja Daud lihat, waduh, gitar Spanyol mandi ini bukan bass betot ini, gitar Spanyol mandi. Harusnya Raja Daud kan dalam nama Yesus. Oh darah Yesus, iya kan? Tapi kan Raja Daud enggak, lanjutkan, panggil. Ya kan? Setelah dipanggil, apakah itu keputusan menyenangkan hati Tuhan? Tidak kan? Menyenangkan hati siapa? Daud. Menyenangkan hatiku, menyenangkan keinginanku. Bukan menyenangkan Tuhan. Akhirnya apa? Hamil. Setelah itu apakah keadaan baik? Tidak. Malah dia merencanakan keputusan lebih buruk lagi. Membunuh suaminya. Kenapa? Salah ambil keputusan. Bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi menyenangkan hati kita. Menyenangkan nafsu kita. Sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk bulan yang baru. Kita harus tahu prioritas hidup kita. Kita harus tahu keputusan-keputusan yang kita ambil itu untuk apa tujuannya. Untuk menyenangkan hati siapa. Untuk hasil akhirnya gimana. Apakah ini cocok dengan hati Tuhan. Sama juga prioritas hidup. Saya tahu di sini ada yang bekerja. Saya tahu di sini ada yang punya keluarga. Dan saya tahu kita semua cinta Tuhan. Amin. Prioritasnya yang mana? Tuhan dulu atau keluarga dulu? Atau uang dulu? Kok Andre, kalau nggak ada uang, gimana bisa mencukupi keluarga?
Akhirnya apa? Kerja dengan alasan untuk mencukupi kehidupan keluarga, kerja, salah jalan. Malah kecantol wewe gombel. Kita kalau nggak ada uang gimana? Ya seperti itu. Oh, keluarga dulu dong, harus keluarga. Ya kan, harus keluarga. Kalau kita nggak bersatu dengan keluarga gimana? Setiap orang punya pilihan di tempat ini. Tetapi marilah kita belajar sore hari ini. Menurut firman Tuhan, mana duluan? Tuhan dulu? Oh, kalau Bapak Ibu bilang, oh harus Tuhan dulu. Tapi ayo kita belajar. Ya, saya tahu Bapak Ibu sudah punya jawabannya, tapi biarlah firman Tuhan sore hari ini mempertegas kehidupan kita. Karena kita tahu kalau kita ambil keputusan yang benar, di dalam keadaan apapun, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Mari kita buka sama-sama di dalam Matius 22 ayat yang ke-34 sampai 40. Matius 22 ayat yang ke-34 sampai 40. Anak-anak muda dengarkan baik-baik sore hari ini, ya. Jangan ngantuk, ya. Jangan tidur firman Tuhan. Dengarkan, ini penting buat kita. Karena kita tidak tahu ke depan ini akan terjadi apa. Bisa lebih baik, bisa lebih buruk, tapi kelihatannya lebih buruk Bapak Ibu. Bukan saya ngomong menakut-nakuti, tapi kenyataannya seperti itu. Matius 22 ayat yang ke-34 dikatakan di situ, buka Alkitabnya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, ayat yang ke-35. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Sampai di sini. Suatu saat ketika Tuhan Yesus dengan orang Saduki lagi ngomong-ngomong. Orang Saduki ini orang yang betul-betul intelek. Orang yang betul-betul mengerti firman Tuhan. Orang yang betul-betul mengerti Taurat Tuhan. Suatu saat ketika ngomong, mungkin mereka istilahnya sudah gak bisa jawab. Karena Tuhan Yesus Maha tahu. Tuhan Yesus bisa jawab semua. Nah, suatu saat orang Farisi ketika dengar sebuah informasi Bapak Ibu, orang Farisi itu orang yang hidupnya pegang Taurat Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi orang Farisi kenapa bermusuhan dengan Tuhan? Tuhan datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi Tuhan datang untuk menggenapi apa? Hukum Taurat. Tuhan kenapa tidak suka dengan orang Farisi? Karena orang Farisi itu melakukan hukum Taurat tetapi suka ditambah-tambahi, suka dikurang-kurangi supaya cocok dengan hati mereka. Nah ini cocok. Tuhan ketemu orang-orang yang suka nambah-nambahin, ngurang-ngurangin ayat, nambah-nambahin peraturan yang cocok dengan hati mereka. Aslinya gak ada aturan itu, tapi mereka paksa. Aslinya gak ada aturan itu, mereka paksa. Tuhan gak suka orang seperti itu. Karena apa? Keputusannya salah, menyenangkan hati mereka, menyenangkan nafsu mereka. Nah lanjut ayat yang ke-36. Dikatakan di situ, guru, orang Farisi tanya, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Nah baca sama-sama ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah siapa? Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat yang ke-38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat yang ke-39 dikatakan di situ, ayat yang ke-39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan, firman Tuhan mengajarkan bahwa kalau kita mau prioritas hidup kita benar, prioritas kita itu cocok dengan maunya Tuhan. Yang pertama, Tuhan mau setiap prioritas kehidupan kita, setiap keputusan yang kita ambil, setiap langkah-langkah yang kita ambil, yang pertama hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada amin? Tuhan adil di sini. Tuhan bilang, prioritas hidupmu yang pertama dalam setiap pengambilan keputusan, dalam setiap pengambilan langkah-langkah hidup harus satu, menyenangkan hati Tuhan.
Karena jujur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ambil keputusan apapun, apalagi untuk orang banyak, tidak mungkin bisa menyenangkan semua pihak. Apakah salah ketika seseorang tidak bisa menyenangkan sebuah pihak? Tuhan bilang, yang benar dulu, menyenangkan hati Tuhan. Sore hari ini, kita datang ke tempat ini. Saya percaya Bapak Ibu datang cari Tuhan. Bukan liturgi seperti orang Farisi yang hanya datang untuk memenuhi kursi gereja. Karena hari Minggu nanti di gereja tidur, meskipun saya pernah tidur. Di gereja mainan HP, di gereja ngoceh sendiri. Entah ngoceh sama orang, entah ngoceh-ngoceh sendiri. Tapi Tuhan ngomong sore hari ini, kalau mau menyenangkan hidupmu sesuai dengan prioritasku, yang pertama kamu harus senangkan dulu hatiku. Dan Tuhan Yesus praktekkan Bapak Ibu. Sore hari ini, ayo ketika kita datang, kita ngomong, Tuhan, apapun dalam kehidupanku, setiap langkah yang kuambil, mulai hari ini, aku ingin menunjukkan bahwa aku mengasihimu. Aku ingin menyenangkan hatimu, aku ingin cocok dengan kehendak-Mu. Kita mau jadi apa, kita mau menikah dengan siapa, kita mau melayani gimana, cocok dengan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Markus 1 ayat yang ke-35, Tuhan Yesus saja lakukan ini kok. Ya, contohnya, ini contoh ya. Tuhan Yesus lakukan yang sederhana. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus ketika pagi hari dia bangun, yang dia lakukan apa? Doa. Kita jemaat Tuhan kalau pagi hari jemaat sudah kebenaran bangun, yang kita lakukan apa? Nah, mulai muncul kan? Nggak sama kan? Tadi kan kalau ketika saya tanya, Tuhan ketika bangun pagi hari semua jawab doa. Berarti kalau ikut Tuhan pasti bisa satu suara. Tapi ketika saya tanya, Bapak Ibu kalau misalnya bangun tiap pagi ngapain? Mulai ada yang bilang main HP, ada yang bilang ke kloset dulu kamar mandi setoran, ada yang bilang baca koran dulu, ada yang bilang nonton TV dulu, nonton YouTube dulu. Suaranya udah beda. Terbukti kan? Berarti pagi hari ini kita harus belajar sama Tuhan Yesus. Pagi hari bangun, buka mata. Makanya HP ini jangan taruh di dekat kepala. Meskipun saya juga kadang melakukan, kenapa butuh alarm. Tapi bahaya Bapak Ibu, HP ini dekat kepala kena radiasi. Tapi Tuhan bilang, ya kalau mau bangun pagi-pagi langsung apa? Cari tempat sunyi berdoa. Meskipun gak ke gereja doa pagi, tapi saya sarankan, kalau yang bisa datang doa pagi. Ingat, setiap pergumulanmu, setiap pengorbananmu itu tidak pernah sia-sia. Saya kesaksian. Kemarin itu Bapak Gembala mungkin sudah punya feeling, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita memang mau ke tempat seseorang, ya ke tempat taci yang tadi pagi itu, karena ada hal-hal yang harus dibicarakan. Saya pikir cepat Bapak Ibu. Jadi Bapak Gembala sudah ngejarin saya dari pagi. Andre, cepat makan. Kamu di mana? Andre, cepat makan. Bapak Gembala mungkin sudah feeling. Bapak Gembala bilang, ini bakalan lama di sana. Bakalan lama di sana ini. Saya pikir ngapain toh? Kita cuma ngomong, deal pulang gitu loh. Tapi Bapak Gembala udah punya feeling, ini bakalan lama di sana. Saya jujur dalam hati, sudah gitu saya bilang, saya nggak makan. Makan dikejar-kejar, enggak enak. Saya pikir nanti pulang baru makan. Nah, saya pikir ya wis makan. Kamu enggak makan? Enggak. Sudah makan? Sudah. Bohong. Itu bohong kecil atau bohong besar Bapak Ibu? Nah, wis terserah. Gitu kan ya. Wis satu suara gitu kan ya. Makan? Enggak. Kamu makan di mana? Enggak boleh makan luar. Enggak, sudah makan kok tadi. Makan apa? Vitamin C. Akhirnya sampai sana. Sampai sana, ya sudah ngomong, harusnya bisa pulang cepat Bapak Ibu. Tapi
Tiba-tiba saya duduk begini dalam posisi kelaparan, ada seorang ibu yang datang. Ada seorang ibu yang datang, saya ini kayak kenal enggak kenal gitu loh, karena pakai masker. Cuma dari gitarnya, oh udah tahu ini gitar Ambon ini. Gitar sabu. Oh, dari rambutnya, tahi lalatnya, oh iya pasti ini. Tapi saya belum berani manggil Bapak Ibu. Dan juga posisi lapar. Aku Andre membela diri, dia udah ditegur, ya udah terserah. Tetapi Bapak Gembala lihat, maka keluarlah ke situ. Andre masih tetap duduk karena kelaparan. Salah sendiri. Ketika itu saya keluar ke situ, Bapak Gembala keluar situ ngomong, saya pikir mau servis Bapak Ibu. Tapi kok servis hari Sabtu gitu kan ya. Terus masuk, Bapak Gembala udah tarik. Ayo masuk, sebelum saya pulang saya harus berbuat sesuatu, kan biasanya kan gitu tuh. Oh, cepat masuk, supaya beres. Ketika sudah masuk, ngomong, sampai ditawar-tawarkan, sampai yang bagian penawaran tuh sampai begini. Pak, kalau Bapak seperti itu saya mundur Pak, saya nggak mau jualan Pak. Lo bayangkan, ditawar sampai yang punya nggak mau jualan. Orang sekarang kan mau jualan, tapi ini ditawar sampai enggak mau jualan. Berarti kan kebacut. Supaya siapa? Supaya jemaatnya terima berkat. Bukan kebacut Bapak Ibu, sayang. Tapi saya ngerti pasti ada hitungannya. Tawar. Nah, Bapak Gembala sempat bilang, ya sudah saya cari toko lain. Makan gitu kan, gertak ini. Hikmat. Terus ibu ini bilang gini, kok terus kalau cari ke toko lain, iki motorku ya apa kok? Loh Bu, apa Bu? Harga sakmene iki kok. Sopo sih gelem tuku kecuali iki. Ibunya bilang seperti itu. Iki harganya tinggi kok. Motor tahun sakmene mau cari harga segini di mana? Ya sudah. Tapi sempat waktu itu cerita-cerita. Saya ini sebenarnya hari ini mau ke sini tuh sama Hendrik. Saya ini mau ke sini sama Hendrik sebenarnya. Tapi Hendrik ada persiapan di gereja karena mau pelayanan. Wah luar biasa. Terus Bapak Gembala tanya, Bu, ini motor buat siapa sih Bu? Buat anak-anak Pak. Supaya anak-anak bisa pakai ke gereja, bisa pakai ke kuliah. Dengarkan ya anak-anak muda ya. Supaya bisa pakai ke gereja, supaya bisa pakai ke kuliah. Sebenarnya ibu ini mau ngambil itu yang agak turun sedikit. Motor yang level 2. Tetapi ya apa caranya ngambil yang pertama. Yang bagus. Saya renung-renungkan. Bapak Gembala sudah feeling ini bakalan lama. Betulan Bapak Ibu, pas lagi transaksi saya keluar di luar, saya cari bakso, saya tusuk-tusuk, lapar Bapak Ibu. Tapi yang saya renungkan dalam hati, upah Hendrik yang tiap pagi bangun doa pagi, cari Tuhan biar dibangunin 2 kali, 3 kali, 4 kali. Upah anak-anaknya yang melayani biar ditegur, biar dimarahin. Iya. Upah Hendrik yang biar datang doa pagi, awut-awutan. Biar dia datang kadang ditegur kenapa enggak main gitar. Belum nanti lagi kalau telat diusir, enggak boleh doa pagi. Bukan diusir, harus disiplin. Karena ini sekolah juga. 5:30 pagi, enggak usah masuk, lebih baik enggak usah doa pagi. Tapi setiap pagi ditekuni. Itu loh. Kalau prioritasnya, ini yang sederhana aja, ini yang kecil-kecilan Bapak Ibu. Dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita enggak tahu kemudian hari. Tuhan sudah buat kita yang indah. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi saya ngomong seperti ini, bukan untuk membanggakan mereka, tapi untuk mereka tahu ini loh. Kalau kalian berani memprioritaskan Tuhan dalam keputusan kalian, absen kalau cuma nonton bola. Tapi kalau kalian layani sungguh-sungguh, hidupmu tidak akan ditinggalkan Tuhan. Sampai bilang mau cari harga di mana motor ini dijual harga segitu. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Amin. Itu yang pertama. Kalau kita dalam prioritas kita kehidupan sehari-hari mau memprioritaskan Tuhan, hal-hal yang sederhana lah. Kita belum bicara hal-hal yang berat Bapak Ibu. Ini hal-hal yang sederhana dulu. Bangun pagi cari Tuhan. Puji Tuhan Hendrik bangun pagi agak berat. Kemarin yang pengkhotbah di sini
Saya buka di sini. Dia cerita, saya ini mangkel. Tiap pagi dibangunin papa saya, mama saya hanya untuk terima belanjaan. Saya mau marah-marah sama papa saya. Tapi saya ingat Tuhan. Tapi apa? Susah bangun pagi. Tapi karena dilatih bisa. Sama Bapak Ibu. Untuk ngambil keputusan ini gak bisa langsung jadi. Harus dilatih. Berkorban. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang kedua, contoh. Abraham. Ketika dia harus meninggalkan tempatnya untuk menuju ke jalan yang Tuhan tunjukkan. Abraham, engkau keluar dari Ur Kasdim. Pergi ke tempat yang nanti aku tunjukkan sama kamu. Belum ditunjukkan Bapak Ibu. Hanya dibilang engkau pergi. Di Ur Kasdim dia jadi orang kaya. Di Ur Kasdim mungkin dia punya rumah besar. Di Ur Kasdim mungkin dia punya binatang yang banyak, dia punya ternak yang banyak, hidupnya gak kekurangan, dia mau buat apa saja bisa, betul loh? Tapi Tuhan bilang, ini keputusan yang berat yang harus diambil oleh Abraham. Kamu keluar, pergi ke tanah perjanjian, tapi tanahnya mana? Belum tahu. Dengan mata yang buta, secara manusia dia gak tahu. Ini zona nyaman Bapak Ibu. Kadang meninggalkan zona nyaman itu berat. Bangun pagi itu zona nyaman. Profesi kita itu zona nyaman. Kesia ini beberapa kali ditawarin jadi fotografer hari Sabtu dan Minggu. Lumayan Bapak Ibu. Dia kalau dapat berkat begitu, kok makan. Kok TP. Kok sushi. Sushi yang mana? Sushi Susanti. Enak Bapak Ibu, apalagi kalau udah Sabtu Minggu. Tetapi ketika Sabtu Minggu, ini zona nyaman. Tapi beberapa kali dia tolak. Karena apa? Cari Tuhan. Prioritaskan Tuhan. Dahulukan Tuhan. Saya percaya mungkin dia gak beken. Dia gak jadi selebgram. Tapi saya percaya kalau dia pegang terus, dilatih terus, Tuhan tidak akan tinggalkan kehidupannya. Anak-anak muda, zona nyamanmu hari ini apa? Bapak Ibu, zona nyaman kita hari ini apa? Jangan sampai zona nyaman itu ketika Tuhan minta, ayo jalan dengan iman yuk. Abraham disuruh keluar, ayo dengan iman, ikut aku. Pergi ke tanah tujuanku. Pergi ke tanah tujuanku. Di mana Tuhan? Belum tahu, jalan aja. Jalan aja. Tetapi lihat, Abraham melangkah dengan iman, ambil keputusan yang penuh perjuangan, penuh dengan menggunakan imannya, memprioritaskan kesenangan hati Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu, ketika dia ambil keputusan ini, istrinya mungkin tidak suka, ham. Mungkin dia panggil, enggak, zaman dulu mungkin belum ada honey, darling, sayang gitu ya. Mungkin dia panggil, ham, kamu iki golek susah. Mungkin ibu gembala pun juga begitu. Zaman dulu, kalau apalagi ibu gembala, gitu kan ya. Golek susah jadi pendeta. Gelemangan opo jadi pendeta. Gorong kok anakmu nek gelem pacaran, anak iso pendeta. Gorong kok nek anakmu jadi pendeta, kamu kerjanya apa? Pendeta. Mau gimana? Tapi saya percaya ketika kita melangkah dengan iman, asalkan cocok dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Ayo Bapak Ibu, kita ini sore hari ini datang ke tempat ini melangkah dengan iman. Kenapa saya bilang melangkah dengan iman? Melangkah ke gereja lebih berat daripada melangkah ke mall. Melangkah ke gereja lebih berat daripada melangkah ke kantor. Ke kantor kita melangkah gak perlu pakai iman, betul kan? Jalan aja, gak peduli kena COVID, gak kena COVID, jadi aja. Tapi ke gereja harus dengan penuh perjuangan. Belum nanti yang mungkin duduknya, aduh kok lama ya firmannya, kebaktiannya kok lama ya. Tapi ini zona nyaman kita. Mau gak kita melangkah? Amin. Mau melangkah Bapak Ibu dengan iman? Jalan terus. Yang ketiga, Yusuf. Ini lagi. Dia harus mengambil keputusan untuk mengampuni saudaranya. Bukan berdamai. Berdamai sudah selesai 2 minggu lalu.
Yusuf mengambil keputusan yang cukup berat untuk mengampuni saudaranya. Kenapa? Yusuf dijual, Yusuf dibuang. Gak gampang Bapak Ibu. Tapi dia harus mengambil keputusan ini. Bagi dia gak enak Bapak Ibu. Dalam hati dia bisa bilang gini, kon kok enak kon. Dulu kamu jual aku. Dulu kamu jebloskan aku ke dalam sumur. Sekarang aku udah hidup enak. Gak uman aku ndelok kon hidup enak. Bahkan kalau mungkin dengar namanya, mungkin Ruben. Dia kan anak paling kecil ya Bapak Ibu ya, betul ya? Mungkin kalau dia dengar namanya, kan harusnya kalau kita kan sekarang panggil Kak Ruben kek, Ko Ruben kek, siapa lagi? Dina kek, atau Meme kek. Mungkin kalau dia, siapa itu? Misalnya Kesia mungkin dengan, siapa itu? Bukan kok Andre. Kenapa? Saking jengkelnya dalam hati. Siapa kok kamu? Andre. Loh, Koko Andre gitu misalnya kan begitu. Kenapa? Saking jengkelnya. Tetapi dia berani mengambil keputusan untuk mengampuni. Bahkan bukan hanya itu Bapak Ibu. Kejadian 47 ayat yang ke-7. Kejadian 47 ayat yang ke-7 dikatakan di situ apa? Kejadian 47 ayat yang ke-7, Yusuf membawa juga Yakub, ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Ayat yang ke-8, kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun, sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Nah, ayat yang ke-11, Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang apa? Terbaik di negeri itu, di tanah Rameses seperti yang diperintahkan Firaun. Gak gampang Bapak Ibu. Siapa yang hari ini menyakiti hati kita? Mungkin bukan saudara, mungkin bukan adik, mungkin bukan kakak, mungkin orang lain menyakiti hati kita. Dan mungkin kita berkata dalam hati, sampai mati aku tidak akan mengampuni engkau. Tapi belajarlah, Yusuf mengambil keputusan yang sulit. Yusuf mengambil keputusan yang tidak gampang untuk mengampuni, untuk berdamai. Tapi lihat Bapak Ibu, ketika Yusuf membuang egonya, dia bisa memaafkan saudara-saudaranya. Tidak tahu siapa yang benar dan yang salah. Satu keluarga hidup di dalam apa? Keberkatan Tuhan. Hidup di dalam apa? Hidup di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Siapa orang-orang yang menyakiti hati kita? Siapa yang mungkin hari ini kita jengkel? Oh suamiku, dulu waktu pacaran, baik luar biasa. Sayang. Sekarang sudah kawin. Woi, tangi woi. Ada yang panggil, Dut. Kurus. Ada yang panggil, tuhe. Hati jengkel, gak mau memaafkan. Ayo sore hari ini, ambil keputusan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini berat Bapak Ibu dilakukan. Tapi saya percaya, kita sudah melihat contoh-contoh firman Tuhan. Yang terakhir, ini yang rela nyawanya Bapak Ibu. Ketika Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika waktu itu dibilang, sembah patung ini, tinggalkan Tuhanmu, sembah patung ini. Orang Israel itu kan jatuhnya kemana sih Bapak Ibu? Penyembahan berhala. Ikut Tuhan karena sesuatu, keluar dari Tuhan. Tahu kebenaran karena sesuatu, keluar dari Tuhan. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ini cerita sekolah minggu, tapi kita renungkan sore hari ini. Raja paksa, ayo sembah, dihasut, dihina, sembah. Mereka katakan, tidak, sekali Yesus, tetap Yesus. Buat mereka ini gak nyenangkan hati Bapak Ibu. Ketika mereka buat seperti ini, karirnya hancur. Profesinya hancur. Jabatannya hancur. Kamu kok hari Minggu kok tetap pergi gereja? Bisa ditinggal sama pacar.
bisa dimusuhin mama mertua, bisa dimusuhin bapak mantu ya, bapak mertua. Karirnya, masa depannya bisa hancur Bapak Ibu, bisa gak karu-karuan. Tetapi lihat Sadrak, Mesak, Abednego. Memang Tuhan izinkan mereka harus masuk ke dapur perapian. Tapi di dalam dapur perapian, justru ketika ada dapur perapian, justru ketika ada masalah yang begitu besar, tangan siapa menyelamatkan? Tangan Tuhan menyelamatkan. Tuhan ganti, dia yang mungkin takut karirnya hancur, dia yang mungkin takut masa depannya gak jelas, Tuhan angkat mereka jadi orang-orang petinggi di negeri musuh, di negeri luar. Kalau cuma jago kandang bisa Bapak Ibu, tapi ini di luar kandang mereka jadi orang terpandang. Karena apa? Berani berkorban. Amin. Berani Bapak Ibu? Sore hari ini ayo ambil keputusan yang menyenangkan hati Tuhan. Satu hal saya mau masuk. Ini barusan hari Jumat, anak-anak muda bikin video. Tunggu tanggal mainnya. Wah, anak-anak muda ini sekarang luar biasa. Terakhir ini mereka bikin video, judulnya apa? Pasangan hidup sesuai kehendak Tuhan bersama Kohalek. Oh, sudah pengalaman Bapak Ibu, sudah menikah, sudah punya anak. Artinya apa? Sudah melewati masa-masa itu. Jadi jangan lupa ketika nanti udah di-share, tapi tolong sebelum di-share betul-betul ditonton dulu baik-baik. Ya, betul-betul dengarkan baik-baik, sudah semua bagus, masukkan. Hari ini kita ada kekeliruan sedikit karena ada satu tombol yang belum dipencet. Khotbah yang bagus tadi pagi, suaranya double-double Bapak Ibu. Karena apa? Kurang teliti. Siapa salah? Saya. Jadi mohon maaf, tapi sudah di-upload. Mungkin yang Bapak Ibu mau dengar, silakan dengar. Khotbahnya bagus, khotbahnya gambarnya bagus, cuma mohon maaf, suaranya gagal sedikit. Tapi tetap keluar suaranya. Jangan lupa nanti, ditunggu ya, dipercepat supaya bisa di-upload. Oke, videonya. Nah, saya mau masuk sedikit. Anak-anak muda banyak di sini. Dalam memilih pasangan. Seringkali ada dua lingkaran setan Bapak Ibu. Ini yang mana yang seringkali jadi masalah saat ini? Yang jadi masalah saat ini itu kan apa? Antara disetujuin orang tua dan antara kesenangan kita. Ini harus anak-anak muda pertimbangkan betul baik-baik dalam memilih jodoh. Pilihlah jodoh yang kalian yakin satu dulu. Seringkali kan kita bertuburkannya gini. Orang tua setuju, anak enggak setuju. Anak enggak setuju, anak setuju, anak mau, orang tua enggak setuju. Saya pun juga mengalaminya. Ya, jadi saya ngomong ini dalam batasan karena saya juga mengalaminya. Sore hari ini, yang benar yang mana Bapak Ibu? Yang pasti, kita harus tahu kalau kita mau ambil keputusan, anak-anak muda dalam pilih pasangan, kalian harus tahu yang nomor satu, yang paling penting. Kalian tahu, kalian pilih jodoh itu tujuannya satu, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan juga Tuhan juga harus apa? Suka. Kita tahu, kita ambil jodoh ini kira-kira bisa menyenangkan hati Tuhan gak ya? Kita bisa mau menyenangkan hati Tuhan gak ya? Kalau aku ambil jodoh ini kira-kira hidupku gimana ya? Yang pria misalnya, ketika ambil jodoh wanita. Ketika aku ambil jodoh ini, kira-kira jodohku ini bisa mendukung aku gak ya? Makanya ada masa pacaran. Kira-kira perempuan ini bisa bawa aku semakin dekat sama Tuhan gak ya? Kira-kira aku misalnya pelayanan, bisa gak dia dukung aku? Bisa gak hidupku didukung untuk memuliakan nama Tuhan? Mungkin yang wanita, bisa gak aku ketika ambil jodoh pria ini, dia gak bawa aku jauh daripada Tuhan. Dia bawa aku dekat sama Tuhan. Dia jadi imamku yang baik. Dia bisa membimbing aku dekat sama Tuhan. Bukan hanya kesenangan hati, bukan hanya kesenangan pribadi kita. Ya, sampai sini dengar dulu jelas dulu Bapak Ibu ya. Kemarin ketika kita pergi ke sana, Bapak Gembala ini kan selalu kuncinya doakan. Ketika waktu itu sales kemarin mau didoakan, dia bilang gini, salesnya kan perempuan. Pak,
saya ini dulu Katolik. Tapi sekarang saya pindah. Kemana? Seberang jalan yang jauh sana. Kenapa? Ikut suami. Anak-anak muda di tempat ini, ketika kalian pilih pasangan, mungkin sekarang kalian lagi berpacaran. Atau mungkin kalian sekarang lagi PDKT. Sebelum cinta itu terlalu jauh. Sebelum janur kuning melengkung. Doakan dulu baik-baik. Tuhan, pacarku ini menyenangkan hatimu apa tidak? Tapi yang paling penting kan kita mesti cocok dulu. Betul apa betul? Kalau kita laki dan perempuan enggak cocok ya apa? Tapi yang paling penting satu, Tuhan ini maumu apa enggak? Amin. Jangan hanya karena oh dia ada ini, oh dia ganteng. Oh, zaman sekarang kan serba Korea. Oh ini mirip Korea. Kok Alex sekarang kalau pakai khotbah kacamatanya saya bilang sama anak di belakang, ini mirip banget orang Korea, cuma rambutnya aja belum diberdiriin. Kacamatanya udah kayak orang Korea. David udah kayak orang Korea. Nah itu tinggal dipilih, sudah banyak orang Korea di sini. Sekarang trennya ke sana. Jangan hanya karena ganteng. Jangan hanya karena mirip artis Korea. Loh ini bahaya Bapak Ibu. Ganteng oleh. Karena hanya mirip artis Korea. Yang cowok-cowok kan juga begitu toh. Wah artis Korea cewek-cewek cantik-cantik. Operasi semua itu. Jangan hanya kalian cari yang mirip artis Korea. Nanti setelah kawin kalian tidak makan miripnya. Kalian makan masakannya, bukan makanan miripnya. Nah, nanti katanya hidungnya bisa lepas-lepas sendiri. Ini yang lucu-lucu Bapak Ibu. Tapi yang paling penting, kalau dia itu betul-betul kehendak Tuhan dan itu menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, pasti dia mau bersama-sama dengan kita semakin dekat sama Tuhan. Mendukung kita. Kalau kita profesinya pendeta, dia akan dukung kita. Kita profesinya pengusaha, dia akan dukung kita. Yang laki pun dengan perempuan, dia pun akan dukung kita. Yang penting cocok dengan hati Tuhan. Yang kedua, restu orang tua kandung. Karena zaman sekarang kan macam-macam Bapak Ibu. Nanti kakeknya enggak suka, neneknya enggak suka, apalagi omanya enggak suka, lainnya enggak suka, opung boru, opung dolinya enggak suka. Makanya restu orang tua kandung, bukan tiri. Amin Bapak Ibu. Jangan tegang-tegang tuh Bapak Ibu. Anak-anak muda kok serba tegang semua langsung gini. Ya anak-anak muda jangan salah pilih. Kalau dia sampai bilang gini, aku enggak mau. Ibadahmu lama. Aku takut. Aku gini. Tanda tanya besar. Masih banyak yang Tuhan siapkan yang lebih baik di depan. Jangan hanya karena ini engkau tinggalkan Tuhan. Mungkin kau bilang, sekarang aku gak tinggalkan. Sekarang aku gak tinggalkan. Satu saat percaya aku. Percaya apa yang Tuhan firmankan. Pasti engkau akan minggir. Ikut, ngancil. Gak cocok lagi sama kehendak Tuhan. Nah terus bagaimana? Kalau kita udah yakin daripada Tuhan. Tapi belum dapat restu. Nah ini, saya nggak bicara orang lain, saya bicara saya sendiri. Ya, gimana kalau kita udah yakin ini betul-betul dari Tuhan, ini menyenangkan hati Tuhan, ini memprioritaskan hati Tuhan, tanpa restu nggak akan bisa. Restu itu yang memberkati. Kan zaman sekarang kan repot Bapak Ibu, aneh-aneh. Kadang bapaknya nggak setuju, kenapa? Iya itu yang laki pendek, yang laki gemuk, yang perempuan banyak tai lalat. Kadang aneh-aneh Bapak Ibu, gitu kan ya. Aku ingin memperbaiki keturunan, aku mau mantuku tinggi, soalnya apa? Aku pendek, gitu. Misalnya gitu, tidak menghina yang pendek dan tinggi. Tapi yang paling penting sekarang itu menyenangkan hati Tuhan, restu orang tua kandung. Terus kalau misalnya seperti yang saya alami, bagaimana betul-betul yakin ini dari Tuhan, iya kan? Tetapi belum dapat setuju, belum dapat dong. Buktikan, uji, tunjukkan yang terbaik, tunjukkan yang bagus. Ya apa caranya? Enggak tahu, kalian yang tahu yang terbaik. Tunjukkan bahwa aku ini memang yang terbaik. Tunjukkan bahwa aku ini memang yang the best. Sampai kapan? Kalian yang berhak ambil keputusan. Tapi yang paling pasti nomor satu, Tuhan itu disenangkan kalau kita pilih. Yang kedua ada restu orang tua.
Amin Bapak Ibu. Saya pun juga demikian. Sampai hari ini saya tetap berkomunikasi dengan teman saya, gitu kan ya. Saya tetap berkomunikasi. Di dalam setiap dia ngambil keputusan, dia selalu ngomong, "Kok sebentar lagi aku mau ngambil keputusan ini. Sebentar lagi aku mau ngambil keputusan ini. Sebentar lagi aku akan lakukan ini." Jadi saya nggak kaget Bapak Ibu. Dan saya semua sudah tahu. Karena apa? Saya selalu ada komunikasi. Bukan ketika kemudian kita nggak bagaimana lagi terus kita musuh-musuhan. Wah elek iku, wah elek. Enggak. Kita harus dewasa. Saya tetap berkomunikasi. Aku abis ini akan lakukan ini. Aku akan abis upload ini. Aku abis ini akan upload ini. Saya sudah tahu semua. Dan ngomong, saya pun ambil keputusan ini. Itu pun berat. Karena ternyata ketika aku ambil keputusan ini, bukan tambah seneng, tambah sekarang pihaknya bertempur lagi. Gak bisa menyenangkan semua pihak. Amin Bapak Ibu, karena itu fokus kita sore hari ini menyenangkan hati Tuhan. Ambil keputusan yang betul-betul Tuhan senang. Anak muda, ambil keputusan yang Tuhan senang. Yang kedua, restu orang tua penting. Gak ada restu orang tua, gak bisa menikah. Ngomong Bapak Gembala, mana diberkati. Terus gimana caranya? Usaha, tunjukkan bahwa kamu yang terbaik, tunjukkan bahwa aku memang yang terbaik. Nah itu, amin Bapak Ibu, haleluya. Yang kedua, ya itu tadi yang pertama, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, kita buka di dalam tadi Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-38. Matius 22 ayat yang ke-38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yang ke-39 dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Setelah Tuhan disenangkan, setelah Tuhan dimuliakan, setelah hati Tuhan disenangkan, baru yang kedua Tuhan bilang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Siapa sesamamu manusia? Nah ini prioritas pertama Tuhan. Prioritas kedua, ketika Tuhan pertama kali melayani, dia membuat mujizat di mana? Di Kana, di dalam perkawinan. Ini berbicara tentang apa? Prioritas keluarga. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, zaman sekarang ini banyak keluarga-keluarga yang kacau. Banyak keluarga-keluarga yang broken, banyak keluarga-keluarga yang mengalami masalah. Tapi Tuhan fokus, prioritaskan buat keluarga. Yang Tuhan mau, hadirkan Tuhan di keluarga. Pada waktu perjamuan di Kana, kehabisan anggur. Mau cari anggur lagi susah. Sama mungkin hari-hari ini banyak keluarga-keluarga yang mulai kehabisan anggur. Suami sama istri sudah kehilangan mungkin kasih, kehilangan kemesraan. Mungkin istri dipegang tangannya. Apa sih? Ya kan? Bapak Gembala selalu kalau pagi-pagi doakan Ibu Gembala gitu kan ya. Didoakan, pegang kepalanya. Ibu Gembala mau sok berontak? Enggak, malah disuruh gini Bapak Ibu. Bapak Gembala hanya berdoa, gemuk, gemuk. Ibu Gembala dalam hati, kurus, kurus. Gitu kan ya. Prioritaskan keluarga. Ya kan? Mungkin hari ini Bapak Ibu kehilangan banyak anggur. Mungkin kita mulai kehilangan kasih sayang, kehilangan berbagai macam yang kompleks gitu loh Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang sore hari ini, ketika perjamuan di anggur itu, biarpun kita menyediakan ada pemimpinnya, biarpun di sana banyak anggur, mungkin anggur yang gimana, tapi tidak bisa lawan ketika Tuhan Yesus hadir di tempat itu. Sore hari ini, apapun masalah yang kita hadapin di keluarga, hadirkan Tuhan Yesus. Hadirkan Tuhan Yesus, doa, ajarkan anak-anak, hadirkan Tuhan Yesus. Di keluarga saat ini kita bukan butuh yang lain, prioritasnya hadirkan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Ada orang yang bilang nomor 2 uang, enggak. Tuhan kasih tahu ini loh urutannya, nomor 2 keluarga. Kita berangkul, kita hidup dalam kerukunan. Tuhan bilang ketika hidup rukun, ketika hidup dalam kedamaian,
berkat Tuhan turun. Tapi kalau gontok-gontokan, kalau mungkin perang dingin, mau apa? Tapi kalau Tuhan bilang, rukun aja, pasti berkat Tuhan mengalir di tempat itu. Amin Bapak Ibu. Kita mau lihat orang yang tidak memprioritaskan Tuhan. Raja Saul ketika dia lebih mementingkan keadaan. Tadi pagi udah dikhotbahkan. Raja Saul ketika dia lebih mementingkan apa kata rakyat, apa kata orang. Firman kalah. Ajaran Tuhan gak diikutin. Dia bikin korban persembahan. Dia bikin korban yang harusnya Samuel bikin. Tidak menyenangkan hati Tuhan. Apa yang terjadi? Pemerintahannya gagal. Bapak Ibu, kalau tidak mau gagal, kalau tidak mau hidup kita gagal, anak-anak muda kalau tidak mau hidup kita gagal, usahakan prioritaskan Tuhan. Jangan kesampingkan Tuhan. Saul apa kata orang? Saul apa kata rakyat? Saul dia lihat keadaan, tapi dia nggak pegang Tuhan. Memang susah Bapak Ibu zaman sekarang untuk pegang Tuhan, sungguh-sungguh itu susah. Berapa banyak orang tinggalkan Tuhan karena profesi. Berapa banyak orang tinggalkan jam-jam ibadah karena pekerjaan, karena uang, karena kenikmatan hidup. Tuhan mau, ayo kita kembali ke prioritas yang betul. Raja Daud ketika dia pertama kali jadi raja, dia nggak kuatkan tentaranya, dia nggak kuatkan kerajaannya, dia nggak kuatkan hierarkinya. Dia cuma bilang apa? Ambil tabut Allah, datangkan ke tempat ini supaya kita bisa beribadah. Ambil tabut Tuhan, taruh ke tempat ini supaya kita bisa apa? Cari Tuhan. Makanya lihat Raja Daud kemanapun menang. Raja Daud kemanapun menang. Ada masalah menang, ada masalah menang. Karena apa? Tuhan diprioritaskan. Amin. Tadi kita bicara ya, yang pertama prioritaskan Tuhan. Yang kedua prioritaskan apa? Keluarga. Keluarga ini penting Bapak Ibu. Kadang saya termotivasi dengan keluarganya Pak Budi Setioputro. Karena apa? Saya lihat bagaimana Cece bisa mengajari adiknya, ya kan? Ada adik bilang gini, saya enggak, karena ini upload di Instagram, yang lain karena enggak upload mungkin saya enggak tahu, tapi saya tahu yang lain pasti juga saling memberkati. Kemarin di dalam khotbah dia berkata, Michael berkata, C nanti jam 5 pulang ya. Bayangkan, Cece diperintah Bapak Ibu. Jam 5 pulang ya, bantuin saya belajar. Kalau enggak ada Tuhan, kalau dia enggak mau menyenangkan hati Tuhan, dia akan bilang, kamu enggak tahu ya, ini waktunya pacaran. Kamu enggak tahu ya, ini Cece lagi kerja. Ini kamu enggak tahu ya, Cece lagi begini. Tapi karena apa? Di dalam ini sudah ada Tuhan. Makanya apa? Jalan baik, rukun. Saya percaya orang rukun pasti disayang Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mau rukun ya semua ya. Keluarga-keluarga diprioritaskan rukun ya. Kalau belum rukun hadirkan Tuhan. Tuhan tahu jalan yang terbaik Bapak Ibu. Jadi apa sekarang yang kita mau prioritaskan Bapak Ibu? Sehat dulu. Ayo sekarang kan banyak orang harus hidup sehat. Harus hidup sehat. Bapak Ibu sehat. Kalau enggak ada Tuhan nomor 1 kita bisa sakit. Gampangannya tadi siang. Sudah lihat grup belum Bapak Ibu? Bapak Gembala sudah kirim video. Ada orang tiba-tiba makan soto. Iya kan? Langsung teriak-teriak, tolong, sotonya nggak enak. Bukan, tolong, mati yang jualan Bapak Ibu. Ditolong semua pakai APD. Apakah itu gimana Bapak Ibu? Mau jaga hidup sehat. Kalau nggak ada Tuhan, kita udah sakit dari zaman dulu Bapak Ibu. Berarti artinya sampai hari ini kita apa? Disertai Tuhan. Kalau enggak Bapak Ibu, saya ini sering ke pasar Genteng, saya ini sering kemana. Kita pun juga sering kemana-mana. Ada yang kerjanya sama tukang, ada yang kerjanya sama orang di sini, di sana, di sono. Ada yang satu sekolah kena COVID. Itu coba ditanya ibu guru di belakang. Ada guru yang kena COVID, betul ya? Kalau kita bilang sekarang, waduh jangan deket-deket. Tapi sampai hari ini sehat. Kuliahnya adik saya tutup. Kenapa? COVID. Berapa saat yang lalu dia harus rapat
dengan orang-orang. Ternyata Bapak Ibu yang mau datang rapat itu kena COVID. Untung dia nggak datang Bapak Ibu. Kalau enggak hari ini tutup gereja Bapak Ibu. Kita boleh dahulukan kesehatan. Tapi kalau tidak ada Tuhan yang nomor satu, uang berapapun tidak ada artinya. Apa sekarang? Uang. Ini sekarang lagi masa susah. Bapak Ibu mau usaha apa aja, tanpa penyertaan Tuhan, tidak mungkin jalan. Betul Bapak? Amin Bapak Ibu. Ini masa susah. Sehebat-hebatnya orang mau start kembali, mau kerja kembali, tanpa bantuan Tuhan tidak akan bisa Bapak Ibu. Kita butuh Tuhan. Masalah keluarga. Orang sekarang mudah sumpek, mudah emosi, mudah marah. Apalagi kalau rumahnya 1 kali 2 gitu kan Bapak Ibu. Lihat sini berantakan, lihat situ berantakan, emosi. Kalau nggak ada Tuhan di sini, apakah nggak terjadi perpecahan? Apakah nggak terjadi perkelahian? Tapi hari ini prioritaskan Tuhan nomor 1. Amin Bapak Ibu. Nah sore hari ini Bapak Ibu, apa prioritas kehidupan kita? Mungkin Bapak Ibu bisa ngomong prioritas saya uang dulu, prioritas saya keluarga dulu, prioritas saya kesehatan dulu. Tapi ini hal-hal penting Bapak Ibu. Tapi mari kita belajar Alkitab. Ya, pertama Tuhan Yesus ciptakan siapa? Adam, si manusia itu. Betul ya? Tuhan perintahkan kamu tinggal di situ, kamu harus taat. Siapa yang ciptakan dia? Tuhan. Kamu harus taat, tidak boleh makan buah terlarang. Itu otoritas Tuhan, tidak boleh diganggu. Berarti pertama Adam harus taat sama Tuhan. Kemudian setelah Tuhan ciptakan Adam, Tuhan kasih siapa di situ? Hawa, supaya bisa berkembang biak. Berarti sudah tahu, yang pertama siapa prioritas? Tuhan. Yang kedua siapa? Keluarga. Kemudian yang ketiga, Tuhan bilang setelah kamu berkembang biak, kamu harus mengusahakan taman Eden. Kalau enggak, taman itu apa? Bisa kering. Berarti Tuhan juga harus kita apa? Bekerja. Bukan dibalik, kerja dulu baru keluarga. Ini menurut firman. Tapi terserah Bapak Ibu pulang dari tempat ini. Keluarga bekerja. Yang terakhir ya, baru kesehatan Bapak Ibu. Itu di Taman Eden itu ada tanaman bisa jadi obat. Kita nggak bahas itu, tapi kita bahas prioritas. Sore hari ini, sudahkah kita ambil keputusan yang menyenangkan hati Tuhan? Sudahkah kita ambil keputusan yang buat Tuhan senang? Sehingga ketika kita nyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tuhan bilang cocok. Ini keputusan menyenangkan hatiku. Ini keputusan menyenangkan hatiku. Amin. Anak-anak muda, ayo hati-hati di dalam ambil keputusan. Khususnya pilih pasangan hidup. Hati-hati zaman sekarang. Ya. Di luar sana banyak sekali yang mungkin kita tidak tahu, tapi saya beberapa saat ini pelajari bagaimana anak-anak muda, baik itu laki, baik itu perempuan, hidup di dalam betul-betul gelap. Hidup di dalam betul-betul percabulan, hidup di dalam betul-betul perzinahan, hidup di dalam betul-betul kesenangan dunia. Saya pelajari cukup banyak, saya lihat anak-anak yang di luar seperti itu. Karena itu saya harapkan anak-anak muda juga di tempat ini berhati-hatilah dalam memilih pasangan. Jangan ketika engkau ada pasangan, engkau jauh dari Tuhan. Ketika engkau ada pasangan, prioritas hidupmu berubah. Tapi pastikan ketika engkau ada pasangan, pastikan pasangan itu dari Tuhan. Dan pastikan ketika engkau menikah, engkau mendapatkan restu dari orang tuamu. Disetujuin oleh orang tua kandungmu. Sehingga apa? Berkat itu turun. Kalau engkau yakin, lakukan, uji baik-baik, tunjukkan engkau yang terbaik. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita pun juga sebagai jemaat Tuhan, ayo prioritaskan hidup kita. Saya bersyukur, saya pikir tadi hari ini kosong, ternyata penuh juga. Artinya apa? Kita masih butuh Tuhan, kita masih cari Tuhan. Saya juga bersyukur ada jiwa baru di tempat ini. Prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Terus bergabung, cari Tuhan selalu, senangkan Tuhan selalu. Saya percaya dalam keadaan apapun Tuhan tidak pernah tinggalkan
kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala biar firman Tuhan menjadi berkat buat kehidupan kita semua.